Selamat jumpa di Cerdas Hukum Masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau. Semoga keadaan saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dan rezeki kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti kita ketahui, sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, yang nantinya akan menentukan bagaimana nasib bangsa Dayak Kalimantan Barat, gubernur dan wakil gubernur, dan nasib masyarakat Kabupaten Sanggau untuk bupati dan wakil bupati. Sebagaimana kita lihat bahwa pemilihan kepala daerah kali ini bisa dikatakan miskin kandidat. Kenapa? Karena kandidat yang ada boleh dikatakan ya kebanyakan adalah caleg gagal yang mengisi. Kenapa demikian? Sebenarnya masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki banyak kaum intelektual, banyak orang yang berpotensi untuk membangun masyarakat Sanggau. Tapi semuanya terhalang oleh sistem oligarki yang pernah saya sampaikan. Oligarki sengaja mempersulit ruang gerak untuk orang-orang potensial, orang-orang yang mampu, orang-orang yang berbakat untuk membangun Kabupaten Sanggau. Dan pasti juga akan menghalang orang-orang yang bersih, orang-orang yang punya kecerdasan. Karena itu bisa dikatakan kualitas dari calon-calon yang ada itu tak itu. Maaf kata, sekarang ini kita pilih juga sulit mau mendapatkan apa yang sesuai dengan yang disampaikan oleh para balon. Karena rata-rata para calon ini, para calon baik bupati, baik gubernur, itu orang-orang lama, orang-orang yang sudah sekian tahun bergelut di politik, orang yang sudah sekian tahun berkiprah di pemerintah. Jadi kalau dikatakan akan ada perubahan, saya agak pesimis. Perubahan seperti apa yang dia bawa? Nah, inilah yang kita harapkan. Masyarakat itu jeli dalam menilai, jeli dalam menyaring informasi, jeli dalam melihat situasi, bagaimana mereka selama menjabat, apa yang mereka perbuat, pangkat yang mereka dapatkan mereka pakai untuk apa. Calon bupati, misalnya bupati Sanggau, ketiga calon yang ada itu adalah mantan para anggota DPR yang mestinya mewakili rakyat pada saat mereka menjabat, berani beraspirasi untuk masyarakat. Ketiga calon bupati yang ada itu mantan para pejabat. Ada yang pejabat yang sekian tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu, ada pejabat yang mantan kepala suatu kedinasan, ada pejabat yang juga pernah sebagai incumbent tentunya. Sebenarnya banyak hal yang sudah bisa kita lihat, banyak hal yang sudah bisa kita pahami. Apalagi nasib kita, terutama bangsa Dayak, sekali lagi menjadi keprihatinan.
Sekarang ini contohnya di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kembayan, muncul hukum dari Dewan Adat Dayak merumuskan suatu hukum yang mungkin tujuannya baik untuk keamanan, untuk memberikan efek jerah, untuk menertibkan suatu ketertiban, khususnya untuk petani sawit. Muncul hukuman 250.000 untuk mereka yang melakukan pencurian per tandan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hukum tersebut menguntungkan para investor, menguntungkan pihak yang datang. Sebenarnya kalau kita mau kembali kepada citra adat Dayak itu adalah suatu adat. Hukum adat Dayak itu hukum yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Hukum yang terbentuk dari suatu putusan-putusan yang pernah diputuskan pada masa lalu. Kalau asas hukumnya orang bilang itu common law. Asas common law itu seperti Amerika Serikat menggunakan asas common law. Hukum itu tidak terbentuk dengan tidak sengaja dibuat, tapi dia terbentuk dengan sendirinya dari putusan-putusan yang sebelumnya. Misalnya kalau orang Dayak, hukumnya terbentuk dari putusan-putusan Temenggung yang lalu-lalu. Apa yang diputuskan oleh Temenggung, kemudian masyarakat melihat efeknya seperti apa, baik atau buruknya seperti apa. Nah, kalau itu baik, itu dipakai sekarang. Kalau itu tidak baik, ya kita buang. Itu common law. Beda halnya dengan hukum negara, civil law. Indonesia menganut hukum, lebih menganut pada civil law. Walaupun ya, banyak orang mengatakan ya keduanya masuk, tapi dia lebih dominan pada civil law. Karena apa? Karena Indonesia itu masih menganut sistem hukum Belanda. KUHP misalnya sengaja dibuat, kalau kamu melanggar ini kamu mendapatkan sanksi ini. Sengaja dibuat. Dan hukum sipil law itu biasanya penuh dengan kepentingan si pembuat dibanding dengan sasaran, dibanding dengan penerima manfaat. Itu kelemahan dari hukum sipil law. Sebenarnya hukum masyarakat adat Dayak itu hukum yang sangat bagus. Dahulu kala masyarakat adat Dayak itu membentuk hukum adat Dayak untuk melindungi masyarakat adat Dayak. Para Temenggung itu membuat putusan-putusan yang melindungi masyarakat, membantu masyarakatnya untuk tertib. Ya, walaupun kita tahu bahwa kejahatan itu suatu pelanggaran pidana, itu tidak boleh dibiarkan. Tapi hukum adat Dayak itu sebenarnya tidak mengenal yang namanya denda. Di dalam sejarahnya, hukum adat Dayak tidak mengenal denda. Hukum tempayan dua buah tael atau hukum apa yang berlaku di wilayah adat Dayak itu tidak mengenal denda. Hanya dia mengenal sanksi. Kalau kamu berbuat ini, sanksinya kamu harus sebagai pengampunanmu, kamu menyediakan 4 buah tempayan misalnya. Itu bukan denda. 4 buah tempayan ini sebagai hukuman utama. Misalnya KUHP, kalau kamu melakukan pencemaran nama baik misalnya, kamu akan dikenakan sanksi hukuman penjara sekian bulan. Nah, itu hukum inti. Nah, beda halnya ketika ada ketentuan lain harus membayar denda.
Kalau denda ini sebenarnya di hukum adat Dayak itu tidak dikenal sama sekali. Tapi kenapa para pengurus adat Dayak sekarang lebih cenderung ke denda? Lebih parahnya lagi, denda ini tidak diketahui kemana lari, kemana perginya. Rata-rata denda ini hanya dinikmati oleh mereka yang mengurus. Jadi sebenarnya orang yang memegang adat Dayak itu memang sengaja, kalau saya mau katakan, mereka diminta disumpah oleh para orang yang bersengketa. Nah itu. Tapi anehnya lagi, hukum ini bukannya dibuat oleh seperti common law tadi yang merupakan putusan-putusan dari tetua-tetua adat, temenggung atau pengurus adat misalnya. Di masa yang lalu, hukum ini yang dirumuskan, sengaja dirumuskan ini dibuat oleh Dewan Adat, padahal Dewan Adat tidak punya kewenangan. Sebenarnya Dewan Adat adalah pembina dari hukum adat. Bagaimana cara melestarikan adat, melestarikan hukum adat, itu tugas Dewan Adat. Jadi Dewan Adat tidak punya wewenang untuk merumuskan hukum, untuk merumuskan suatu ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengadili seseorang. Nah, konteks pengadilan ada di pemangku, namanya pemangku adat, dari pengurus adat, kemudian sekarang dikenal dengan pateh. Kalau zaman dulu itu, seingat saya, selama saya hidup, saya tidak mengenal yang namanya pateh. Jadi hanya ada pengurus. Kalau di dalam bahasa ibu saya itu pengurus, kemudian temenggung. Nah, kalau dalam bahasa ibu saya juga itu namanya timongok. Nah, jadi kalau, dan semua perkara itu diadili oleh pengurus dulu, diadili oleh pengurus adat. Nah, ketika perkara itu gagal, tidak bisa diadili, besar atau kecil, itu tetap melalui pintu masuknya melalui pengurus adat. Tidak ada pembagian seperti sekarang. Oh, pengurus makannya, katanya makannya itu sampai dari apa namanya, dari Sirosupa, dari apa, Pukoras, adat Pukoras sampai ke 8 buah misalnya. Nah, kemudian Pateh dari 8 sampai ke Sekati Pandik misalnya, atau kemudian dari untuk Temenggung dari Sekati Pandik sampai ke Sekati Delima, sampai ke hukum yang paling tinggi. Itu sebenarnya tidak ada, kalau sepengetahuan saya tidak ada dalam sejarah adat seperti itu. Besar atau kecil suatu perkara, karena sifatnya melindungi masyarakat, mencari solusi terbaik di masyarakat. Ingat, hukum adat itu memegang pepatah, kalah adat karena mufakat. Itu hukum utamanya, kalah adat karena mufakat. Almarhum kakek saya dulu adalah Temenggung Batang Sekayam. Jadi daerah kekuasaannya, kalau mau pakai daerah kekuasaan, dari Segumon sampai ke Kemayan, tuh daerah kekuasaan. Dan jarang Temenggung itu turun untuk menyelesaikan masalah. Pengurus-penguruslah yang menyelesaikan masalah. Ketika pengurus itu gagal, baru mereka ada istilah apel. Apel itu bukan upacara, tapi apel ini kalau di pengadilan itu naik banding. Nah, yang berperkara melakukan apel naik banding ke Temenggung ketika dia merasa tidak puas, ketika dia merasa putusan itu tidak tepat. Nah, dia naik banding ke Temenggung. Tapi zaman dulu jarang sekali.
Karena apa? Karena kembali kepada pedoman tadi, kalah adat karena mufakat. Walaupun adat itu ditentukan sekian-sekian besarnya, tapi ketika kedua belah pihak itu mau bermufakat, misalnya ada kasus kematian, kecelakaan lah, kalau zaman dulu sih kendaraan belum ada, jadi tidak pernah lah ada kecelakaan. Paling ketimpa kayu, rumahnya roboh dan sebagainya, itu kecelakaan. Jadi pihak korban dengan pihak mungkin pelaku itu bermufakat di depan pengurus. Jadi putusan dari pengurus juga tidak serta-merta, tidak langsung diterapkan. Minta dulu persetujuan. Ini gimana pihak penuntut setuju enggak kalau misalnya kita selesaikan perkara ini dengan adat sekian. Kemudian pihak yang dituntut setuju enggak. Nah, kalau keduanya sepakat dan sependapat, barang itu diokekan, selesaikan. Tidak sampai apel. Nah, kalau sudah apel ketemu, jadi tidak ada istilahnya tidak ada. Itu. Sekarang berbeda, tatanan masyarakat adat berbeda, oleh DAD dirubah. Nah, menurut saya ini suatu cerminan bahwa orang dewan adat ini tidak mengerti bagaimana tata adat Dayak. Semakin hari semakin parah. Bahkan kita semakin hari semakin merasa disingkirkan oleh perusahaan-perusahaan. Anak-anak kita dipecat semau mereka, perusahaan dipindahkan supaya mereka jerak dan sebagainya. Itu yang perusahaan buat. Tapi apa pembelaan dari Dewan Adat? Kembali kepada pilkada, kembali kepada pemilihan gubernur, saya mau sampaikan begini. Kita sebagai masyarakat adat Dayak, jelilah memilih pemimpin. Jangan hanya karena dia Dayak, semuanya Dayak. Tapi siapa Dayak yang mampu? Siapa Dayak yang berkualitas? Siapa Dayak yang yakin membela masyarakat Dayak? Jangan hanya dia suka-suka. Begitu jadi bupati, begitu juga jadi ketua DAD. Tapi tidak berbuat apa-apa. Tolong tata dong. Tata sebagus mungkin masyarakat adat Dayak. Kalau Anda memang terpilih sebagai pemimpin nanti, sebagai masyarakat yang dipercayakan untuk memimpin suku kita, memimpin masyarakat kita, masyarakat adat Dayak, tolong perhatikan. Tidak perlu masyarakat adat Dayak itu dibuat mencolok, misalnya jago, punya pasukan. Saya kira tidak perlu. Tapi kalau Dewan Adat Dayak mampu menata hukum adat Dayak itu sebaik mungkin, saya kira itu menjadi suatu yang sangat hebat. Mungkin hukum negara tidak ada apa-apanya, dan saya yakin untuk Kalimantan Barat ini orang lebih percaya pada hukum adat ketimbang hukum negara, karena hukum negara banyak permainan. Mungkin untuk kasus korupsi saja yang tidak mungkin kita mau adakan lewat hukum adat. Tapi kalau itu sudah menjadi kebijakan, ya sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, itu bisa saja menjadi sebuah hukum adat yang baik. Itulah gubernur, siapa gubernurnya nanti, siapa bupatinya nanti, kita saring sama-sama, kita pilih sama-sama. Dan perlu sekali kita sebagai masyarakat jangan alergi politik. Jangan alergi politik. Ketika ada calon yang datang, kita dengar, kita cerna bagus-bagus. Tidak cukup melihat dia cantik, tidak cukup melihat dia tampan, tidak cukup melihat dia mantan pejabat yang hebat dan sebagainya. Jadi yang perlu kita dengar, yang perlu kita simak,
benar atau tidak yang dia sampaikan, sungguh-sungguh atau tidak dia sampaikan. Terlihat dari mimik mukanya bagaimana dia menyampaikannya. Kalau dia saja dalam menyampaikan yang tidak serius, bagaimana nanti? Krisis kepemimpinan ada di masyarakat yang sedang terjadi krisis kepemimpinan. Kita dipersulit oleh sistem. Sebenarnya banyak calon pemimpin, banyak potensial, tapi sistem sudah mempersulit kita. Oligarki kepercayaan sudah mempersulit orang-orang yang potensial. Sekarang hampir 100% dari pejabat baik DPR, bupati, bahkan mungkin sekarang saja untuk menjadi kepala dinas itu mungkin kalau pegawai negeri hanya mengharapkan karir susah-susah sekali. Jadi dia harus keluar amunisi yang lebih. Akhirnya kita dipimpin oleh orang-orang yang oligar. Nah, oligarki itu cenderungnya memperkaya diri sendiri, memperkaya. Jadi untuk kepentingan dia saja yang dia utamakan. Itu. Jadi ayo kita manfaatkan momen pemilihan ini dengan baik, dengan memilih calon yang potensi. Semua orang punya dosa, semua orang punya salah di masa lalu. Tapi mau atau tidak, siap atau tidak, dia berubah di kemudian hari. Dia memimpin kita dengan baik. Begitu juga mantan-mantan pejabat ini. Yang sudah pernah dia buat, kalau tahu itu salah, bagaimana alur dia akan memperbaiki. Banyak orang tidak mau mengakui kesalahan dia selama menjabat. Kami sudah berbuat ini, kami sudah berbuat bagus, ini, itu, dan sebagainya. Kesampingkan itu, kita tidak perlu semboyan yang terlalu hebat. Kita tidak perlu simbol-simbol yang hebat. Tapi kita perlu faktanya. Mampu tidak membangun infrastruktur masyarakat, mampu tidak melindungi masyarakat adat, kepentingan masyarakat adat. Sekarang tanah kita sudah jatuh ke investasi. Banyak masyarakat kita yang tidak punya tanah lagi. Masyarakat kita banyak yang tidak punya pekerjaan. Kerjanya hanya mencuri di tanah sendiri. Itu yang terjadi. Nah, apa solusi dari pemerintah? Tanyakan itu kalau ada pertemuan dengan para calon bupati, dengan para calon gubernur. Tanyakan itu. Kami ini sudah menjadi pencuri di tanah sendiri. Akui saja. Tidak perlu kita bantah. Nah, supaya kami tidak mencuri, karena perut kami juga harus makan, mulut kami juga harus makan. Apa solusi dari pemerintah? Apa solusi yang akan dibuat oleh pemerintah? Kalau tidak ada solusi, jangan pilih dia. Jangan mau. Jangan terpaku pada 100, 200 ribu. Kalau dia kasih duitnya, ambil saja. Itu tewas dialah. Ambil saja. Itu cerminan bahwa dia bukan orang berkualitas yang sudah memberikan uang. Itu hal yang tidak baik, yang sudah dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, yang boleh tokoh-tokoh kita yang potensial, mereka yang mampu, mereka yang ingin memimpin, menjadi pemimpin itu secara baik, menjadi pemimpin itu secara adil, mencari solusi untuk masyarakat. Tidak pernah kesampaian. Padahal kewenangan pemerintahan daerah di dalam otonomi itu besar sekali. Seorang bupati, wakil bupati itu, bupati dan wakil bupati itu punya kewenangan yang sama kewenangannya sebenarnya.
Mereka itu sama dan sebangun, satu paket. Tapi kenapa sekarang kita sering melihat kalau yang namanya wakil itu ada istilah ban serap. Sebenarnya dia bukan ban serap sebenarnya. Ketika dua kepala ini bisa bersatu menjadi suatu rumusan yang sangat bagus sebenarnya. Tidak cukup hanya satu kepala yang harus berpikir, tapi dua kepala yang berpikir. Jangan jadikan kepala satunya sebagai ban serap, sebagai serap kepala. Tapi kepala-kepala yang aktif, kepala-kepala yang kreatif. Jangan ada alasan, karena saya wakil, saya belum bisa berbuat. Apalagi yang kamu tunggu? Karena saya masih di dewan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi yang kamu tunggu sebagai wakil rakyat? Ayo berbuat. Itu yang kami harap sebagai masyarakat. Itu yang kami tunggu kami sebagai masyarakat. Jadi jangan bergelimpangan masyarakat kita dipecat, akhirnya jadi pencuri, tanah kita dirampas, tidak ada solusi. Petani-petani kita dikasih plasma, tidak ada lahannya di mana, tidak tahu. Kemudian hasilnya cuma 20.000, 30.000 1 hektarnya. Makan apa kita? Kalau sekarang dicuri orang, ya saya kira itu wujud dari berbagi kalau setahu saya oleh perusahaan. Perusahaan juga cari makan, mereka bawa celana kolornya saja dari tempat mereka sana. Nggak ada modal tuh, omong kosong aja kalau pengusaha itu bawa modal. Modal apa yang dia bawa? Pembangunan kebun pertama menjadi dana talangan. Bayangkan lahan kita dibeli 75.000 per hektar. Padahal kakek nenek kita membuat lahan itu luar biasa. Luar biasa kita dibuat. Tapi tidak pernah dipedulikan. Dihargai hanya seadanya. 75.000 itu beli apa coba? Tapi kenapa mau ngasih? Kalau anak-anak sekarang gampang dia sampaikan. Itu bodohnya kakek saya dulu. Kenapa mau ngasih? Hidup di zaman itu tidak sama dengan sekarang. Orang-orang tua kita biasa mendengarkan janji begini begitu, dia mikirnya, kalau saya kasih berarti anak cucu saya sejahtera, anak cucu saya nyaman, bisa bekerja di perusahaan, dapat gaji setiap bulan, bisa enak, jalan bisa ada, dan sebagainya. Jadi kalau ngangkut padi enak. Itu harapan dari orang tua kita dulu. Tapi faktanya berbeda. Harapan mereka, ketika mereka memberikan tanah, hasil bisa dinikmati oleh anak cucu. Tapi sekarang yang diwariskan adalah hutang. Pembangunan kebun di masa lalu itu dibangun dari biaya kredit. Tidak ada tuh investor bawa uang kosong, itu tidak benar. Itu investor hanya bawa kolornya saja datang ke Kalbar ini, tidak ada bawa uang. Kebun dibangun dari kredit, kemudian kalau kekurangan duit itu menjadi dana talangan yang dibayar sampai sekarang oleh petani. Itu kita tidak tahu rumusan dari dana talangan itu seperti apa, rinciannya seperti apa, beli pupuk berapa, beli ini berapa, beli itu berapa. Tak, tiba-tiba muncul angka sekian miliar, sekian, sampai ada yang 1 triliun dan sebagainya. Kalau sekelas kita sekarang membayar 1 triliun itu, mungkin sampai 4 keturunan masih ada utang. Luar biasa. Jadi ini kita manfaatkan momen kita dengan baik. Kita cari pemimpin. Kalau ada yang terbaik, kita cari yang terbaik. Kalau tidak ada yang terbaik, ya kita cari yang lebih baik dari yang buruk.
Kalaupun semuanya buruk, ya yang paling minim buruknya lah. Saya tidak mengatakan si A, si B, si C. Jelilah dalam memilih. Pergunakanlah pilkada ini dengan baik, sehingga nanti masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Kabupaten Sanggau itu betul-betul menjadi masyarakat yang sejahtera. Dayak ini menjadi Dayak yang sejahtera. Jangan Dayak tukang mimpi, jangan Dayak jadi pencuri di tanah sendiri. Tuh, semoga peran kita nanti di dalam pilkada bisa menelurkan hal yang baik. Demikian, terima kasih dan mohon maaf kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Salam jumpa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.